Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam Connected in Jesus. So dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk bersyukur yuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau menyembah Engkau sekali lagi. Dan bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika musim tidak baik, He always good. Dimanapun Anda berada, satukan hati kita untuk bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Penyertaan Tuhan itu cukup buat setiap kita. Boleh sama-sama kita katakan dengan iman. Sing. Tak usah ku takut. Karena apa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus Roh Kudus hibur ku, yeah.
punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu di sana Tuhan. Engkau selalu cukup buat kami Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Let's worship the Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise. Thank you for the victory, Lord. Kami sanjung Engkau. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Amen. Amen. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam program Connected in Jesus. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apapun pergumulanmu, persoalanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, katakan
Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus penolong saya. Tuhan Yesus penghibur saya. Tuhan Yesus sumber berkat yang sanggup memulihkan apapun kondisi keluargamu, baik itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tanggamu. Tuhan akan pulihkan malam hari ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, tapi hanya oleh nama Yesus kita diselamatkan. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah putihkan putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Malam hari ini juga Tuhan yang sama, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Malam hari ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan-Mu. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Apapun keterikatan malam hari ini, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Kami siap menerima mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita langsung baca dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, poin tema khotbah saya malam hari ini yaitu Tuhan tahu kebutuhanmu hari ini. Apa? Tuhan tahu kebutuhanmu hari ini. Pernah nggak guys buka tasmu atau dompetmu atau lihat rekeningmu dan mendapatinya kosong? Dan bank berkali-kali mengatakan maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Dari saat itulah kamu bertanya, di manakah Tuhan? Mana Tuhan? Kok rekening saya kosong? Kok tagihan saya menumpuk? Penghasilan saya tidak cukup? Kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda lagi. Disinilah banyak orang mulai meragukan kasih dan kepedulian Tuhan untuk mereka, untuk saya dan saudara-saudari. Karena kalau kita hanya berpikir bahwa berkat Tuhan itu harus dengan uang, materi, uang. Kita memiliki sistem kerajaan Babel yang hanya merasa kuat tanpa Tuhan. Kita mampu, kita kuat. Kita memiliki sistem kerajaan dunia ini. Karena apa? Semua kalau ekonomimu tidak ada, engkau pas-pasan, engkau merasa engkau paling susah, engkau paling menderita. Padahal pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang semua orang mengalaminya. Di luar kekuatanmu, pasti Tuhan menolong kau. Amin. Filipi 4 ayat 19 ini ditulis Paulus dari dalam penjara. Di tengah kekurangan, di tengah siksaan, di tengah kelaparan, ia bicara tentang kelimpahan Tuhan. Di mana-mana saya banyak melayani di penjara-penjara. Orang dari luar penjara, kita sebagai hamba Tuhan yang menguatkan mereka dalam penjara. Tapi kebalikannya, Rasul Paulus di dalam penjara dia menguatkan orang-orang yang di luar penjara. Bagaimana dia memiliki kekuatan, semangat, gairah, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita melayani Tuhan bukan karena sebagai kewajiban. Saya melayani Tuhan di sini bukan sebagai kewajiban, tapi saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah baik bagi saya dan teramat baik, makanya saya melayani Tuhan. Bukan karena kewajiban, tapi membalas kebaikan Tuhan dalam diri saya, dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Itulah saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan seterusnya. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau tidak mampu lagi. Engkau khawatir sepanjang hari. Masa depan tidak bisa engkau kendalikan. Serahkan pada tangan Tuhan. Dia sudah berada lebih dulu di masa depan. Amen. Dalam kekristenan tidak ada lagi masa lalu. Tidak ada kekhawatiran di masa depan. Yang ada hari ini. Dan di masa depan ada Yesus bersama engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah guys, dalam Filipi 4:19 ini mengatakan Tuhan bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Sekali lagi, Tuhan bukan Tuhan yang jauh dan Tuhan tidak peduli. Ia adalah Bapa yang tahu setiap kebutuhan anak-anaknya. Janji Filipi 4 ayat 19 ini
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keperluan kita apapun, keperluan kita Tuhan penuhi karena Dia adalah sumber berkat di atas berkat, sumber segala sumber. Sumber berkat, sumber kesehatan, sumber kasih, sumber pengampunan, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Semua Dia adalah sumber segala sumber. Tiga kebenaran dalam Filipi 4 ayat 19 ini. Yang pertama, Allahku, di sini dikatakan Allahku berarti hubungan pribadi. Bukan dengan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Seperti anak dan seorang bapa, setiap hari ada bersama-sama dengan kita. Bapa yang intim dengan setiap kebutuhan kita. Dia menyediakan semua tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah kita bersungut-sungut. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal apapun itu. Kondisi musim hujan, musim kemarau, di saat susah, senang, miskin, kaya. Engkau harus mengucap syukur. Jangan nanti engkau kaya, punya segala-galanya, baru engkau bilang Tuhan baik. Coba di saat engkau tidak punya apa-apa, semua meninggalkanmu, hartamu habis seperti Ayub. Apakah engkau masih bisa bersyukur? Itu yang iblis mengatakan pada Allah Bapa di sorga waktu akan mencobai Ayub. Kalau dia diambil semua hartanya, kesehatannya, pasti dia tidak akan mengucap syukur. Orang katanya iblis kalau dalam kondisi ada pasti mengucap syukur. Tapi coba kalau kehilangan, apakah dia akan setia? Dan kenyataannya Ayub bisa bertahan sampai akhir. Kita juga harus mengikuti teladan. Yang utama teladan Yesus. Oh, dia tetap setia. Apapun fitnah, diludahi, dicaci maki, dihantam, disalib pun, Yesus tetap diam. Karena dia tahu Allah Bapa di sorga tetap menolong dia. Amin. Kita juga seperti itu. Apapun goncangan-goncangan dunia, kita harus diam aja, bertekun saja, sungguh-sungguh saja cari Yesus, berharap pada Yesus. Amin. Yesus akan menolong kau. Dalam Filipi 4 ayat 19, segala keperluan maksudnya ini komprehensif, semuanya luas. Komprehensif ini segala-galanya. Tidak ada kebutuhan yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Semua dia bisa selesaikan. Amin. Masalah-masalahmu seberat apapun, Tuhan Yesus bisa pulihkan. Amin. Dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Standar Tuhan bukan standar manusia. Sumbernya tidak pernah habis, tapi standar Tuhan adalah bukan standar manusia. Manusia memiliki standar. Kalau saya kaya, saya punya segala-galanya, saya aman. Nah, sedangkan kita harus berharap pada Tuhan. Karena sumbernya tidak pernah habis. Dia adalah sumber segala berkat. Kalau kita manusia masih berpikir masih ada harta saya, masih ada relasi saya, masih ada koneksi saya. Tapi kita kekristenan harus berharap pada Tuhan. Karena sumber atas segala sumber adalah Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Kita buka bersama-sama. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang dunia mencari yang sama, hal yang sama. Soal makan, minum, pakaian, harta, materi, semua dicari oleh bangsa-bangsa dikatakan sini. Tapi kita sebagai umat yang percaya pada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, yang sungguh-sungguh menolong kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan semua keperluanmu tepat pada waktunya. Dunia bisa mencari semua harta materi itu harus dengan kerja keras, kata dunia. Engkau ingin diakui, engkau harus kaya. Engkau dihormati, engkau harus kaya. Engkau harus memiliki jabatan, posisi. Tapi bersama Yesus, apapun kondisimu, seberat apapun, ingat selalu Tuhan akan menyiapkannya. Karena Tuhan tahu, Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan di sini ayat ketiga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Yesus dulu, taat dulu pada Dia, merendahkan diri dulu padanya, mengikuti perintah-perintahnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jika engkau sungguh-sungguh cari Yesus, berharap berserah hanya pada Yesus, maka engkau akan diberikan sukacita, damai sejahtera. Engkau akan memiliki buah-buah roh yang terus apapun goncangan-goncangan dunia ini, engkau mengikuti selaras dengan
Sistem kerajaan sorga yang tidak pernah habis. Stok emasnya, stok makanan, stok minuman, apapun itu tidak pernah habis di sorga. Di dunia ini bisa habis stoknya, terbatas. Haleluya. Kita buka juga dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 ini adalah ayat legendaris juga. Semua orang pasti tahu Mazmur 23 ayat 1, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau gembala itu, kalau kita percaya kita adalah anak, kita percaya Bapa di sorga menyiapkan semua keperluan kita. Amin. Seorang anak di dunia ini, seorang anak tidak pernah mengatakan kepada bapaknya, ayahnya, "Pak, besok kita makan apa? Lusa kita makan apa? Minggu depan kita makan apa? Keperluan saya bagaimana?" Dia yakin, dia percaya bapaknya pasti sudah menyiapkan. Dia tidak perlu tanya, dia yakin bahwa bapaknya sudah siapkan. Begitu juga kita sebagai anak Allah, orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita harus yakin Tuhan akan siapkan. Tuhan telah mendahului semua kebutuhanmu, telah mendahului masa depanmu. Dia menyiapkan tepat pada waktunya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, poin yang kedua yang terakhir ini, Tuhan melihat bahkan yang tidak dilihat oleh siapapun. Amin. Elia waktu kelelahan, kelaparan, putus asa di padang gurun, ia minta untuk mati saja. Dalam satu Raja-Raja 19 ayat 4. Tapi Tuhan tidak memarahinya. Tuhan datang dengan malaikat membawa roti dan air, menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Tuhan praktis dalam kepeduliannya. Tuhan menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Elia akan berjalan 40 hari 40 malam, tapi Tuhan pelihara dia. Tuhan kasih beri makan, beri minum pada dia, roti dan air untuk dia kuat. Kita pun Tuhan akan berikan roti hidup, yaitu firman Tuhan untuk menolong kita makin kuat. Firman Tuhan adalah roti hidup. Amin. Haleluya. Tuhan melihat saat kamu sendirian menanggung beban. Amin. Sekali lagi saya katakan, mari sama-sama. Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara yang kita harapkan. Kita maunya besok, lusa jam sekian Tuhan, hari ini sekian, jumlah uang sekian Tuhan. Tapi ia selalu menjawab dengan apa? Menjawab tepat pada waktunya. Walaupun masalah-masalahmu datang bertubi-tubi, pergumulanmu menjawab Tuhan, itu bagian dari Tuhan memproses kita untuk kita makin dewasa, makin berkarakter ke Yesus, makin berharap pada Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Cari Yesus dulu, andalkan Yesus, maka engkau akan memiliki kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Engkau mencari dunia ini, engkau akan kecewa, engkau akan hancur. Satu waktu engkau bisa di atas, bisa di bawah. Kata dunia, kadang Pak Pendeta hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. No, dalam kekristenan tidak ada kadang atas, kadang di bawah. Kita semua seperti Raja Wali, terbang tinggi. Amin. Tidak pernah akan ada di bawah. Sebagai umat Kristen, umat pilihan, tetap di atas kita. Amin. Kalau kita percaya sungguh-sungguh melatih firman Tuhan, kita tetap ada sukacita. Apapun goncangan-goncangan, tetap kita kuat bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Guys, contoh juga di sini, janda di Sarfat. Janda di Sarfat. Janda ini hanya apa? Hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk sekali makan malam terakhir. Dia tidak mau berbagi dengan Elia. Tapi Tuhan membuat tepung dan minyak itu tidak habis selama musim kering. Memberi dari kekurangan membuka aliran berkat. Janda itu dalam kekurangannya, dia mau memberi pada Nabi Elia yang sudah kelaparan juga. Ketika kita memberi dari kekurangan, kita membuka pintu berkat, mujizat dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita memberi dari kekurangan, kita membuka pintu berkat bagi mujizat Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai saluran berkat. Orang asing, atasanmu, keluargamu, orang bahkan bukan seagama dengan kita pun Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Dalam situasi yang tak terduga pun Tuhan bisa masuk dan menyelamatkan engkau, memulihkan engkau. Amin. Nah tadi, Allahku akan memenuhi. Allahku akan memenuhi berarti kata kerja kepastian. Pasti akan memenuhi, bukan sekedar kemungkinan atau kapan-kapan, tapi akan memenuhi. Pasti. Janji Allah ya dan amin. Pasti. Dalam Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, aku pernah muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Jadi kita pernah merasakan, Daud mengatakan, aku pernah muda,
Sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Sekali lagi, orang yang percaya pada Yesus, yang taat pada perintah-perintahnya, mengasihinya, menjauhi dosa-dosa, Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jika engkau sungguh-sungguh datang pada Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Bukan nanti engkau, marilah kepadaku jika engkau telah sempurna, engkau telah beribadah, engkau telah pelayanan 30 tahun, marilah kepadaku. No, di saat Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu, berat, aku akan beri kelegaan padamu. Hanya di Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan datang pada Yesus, tidak ada jalan lain. Hanya ada jalan pada Yesus yang bisa menyelamatkan engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan percayalah bahwa kebutuhan kita spesifik kita harus katakan pada Yesus. Sebutkan dengan jelas, Tuhan, aku butuh tagihan listrik minggu ini, aku butuh untuk membayar tagihan perumahanku, tagihan apapun itu tagihan-tagihanmu. Sebutkan dengan jelas, spesifik dengan doa. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam Filipi 4 ayat 6. Percayalah, jangan bandingkan berkat Tuhan dengan orang lain, berkat Tuhan padamu dengan orang lain. Tuhan punya rencana dan timing yang tepat untuk setiap orang. Membandingkan diri hanya mencuri sukacita dan mengaburkan kesetiaan Tuhan. Amen. Jangan pernah kita bandingkan berkat orang lain dengan berkat kita. Itu hanya akan mencuri sukacita kita. Carilah kerajaan Allah lebih dulu. Prioritaskan ibadah, pelayanan, dan ketaatan. Amin. Prioritaskan, carilah dahulu kerajaan Allah. Maksudnya, carilah, berdoalah yang utama, baca firman yang utama, beribadah yang utama, ketaatan pada Tuhan yang utama. Amin. Maka Tuhan berjanji semua kebutuhanmu akan Tuhan mengikuti, akan Tuhan berikan pada kita, Dia akan mendahuluinya untuk berikan pada kita. Janjinya tak ayah dan amin. Amin. Puji Tuhan. Percaya dalam Mazmur 34 ayat 10 mengatakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun. Tuhan tidak pernah terlambat satu hari pun. Amin. Percaya, kau harus beriman, memiliki iman yang teguh, yang kokoh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat satu hari pun, sedetik pun Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu on time. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu hari ini. Jangan pernah mencari sistem kerajaan dunia ini, tapi carilah sistem kerajaan sorga, di mana Dia adalah sumber dari segala sumber berkat yang akan menyiapkan engkau tepat pada waktunya. Dan Tuhan tahu kebutuhanmu, Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengubah kami, mendidik kami dalam kebenaran, dan memperbarui kelakuan hidup kami. Kami makin berseru, makin bersandar, makin bergantung pada Engkau. Kami percaya kebutuhan kami Engkau telah siapkan tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua kebutuhan kami, persoalan kami, Engkau yang akan menyelesaikannya. Dan kami percaya makin kami sungguh-sungguh taat padamu, mengiring Engkau, setia pada Engkau, Engkau akan memberikan kami kemenangan-kemenangan, sukacita-sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, nama yang adalah nama di atas segala nama, apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkanmu engkau malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, engkau sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati engkau, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, rumah tanggamu jadi harmonis, rumah tangga yang harmonis. Apapun yang kau kerjakan, lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Sampai jumpa besok. Connected in Jesus, Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Udah
satu nama yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya hati susah, dihiburkan